Halo semuanya, selamat datang di channel Gaby's Gap bersama gue Gaby. Jadi beberapa bulan yang lalu gue pernah Instagram takeover PPI Belanda. Nah, buat kalian yang belum tahu, PPI itu kepanjangannya Perhimpunan Pelajar Indonesia. Saat Instagram takeover itu banyak banget DM yang masuk. Dari situ gue sadar bahwa banyak orang yang tertarik tentang informasi kuliah di Belanda, tetapi informasi yang sekarang ada bisa diakses itu masih sedikit. Belum banyak orang yang ngebahas tentang kuliah di Belanda, pengalamannya, syaratnya, segala macam. Maka dari itu, gue decide untuk bikin channel ini, khususnya video pertama ini, untuk menjawab FAQs yang banyak sekali ditanyain saat gue Instagram takeover PPI Belanda. Semoga video ini membantu, and let's get into the video! Pertanyaan pertama yang banyak banget ditanyain yaitu, apa syarat untuk kuliah di Belanda? Oh ya, sebelum itu gue lupa sebut, kalau gue kuliah di Universiteit Leiden, kampus Den Haag. Dan ini relevan karena syarat-syaratnya itu beda-beda per kampus dan per jurusan yang kalian mau tuju. Dan yang penting untuk diketahui juga, di Belanda itu ada dua tipe atau dua macam universitas. Yang pertama namanya Hogeschool, yang kedua Universiteit. Sorry kalau gue sebutnya salah, tapi pokoknya kayak gitu. Jadi kalau Hogeschool itu yang lebih fokus ke praktek, sedangkan kalau Universiteit itu lebih fokus ke teori. Jadi kalau gue itu di Universiteit Leiden, gue ambil jurusan Political Science, dan namanya kalian bisa tahu, gue lebih fokus ke teori. Dan itu ada hubungannya juga dengan nanti assessments yang kalian harus lewatin gitu. Jadi kalau gue contohnya, gue lebih banyak kayak ujian daripada group projects gitu. Jadi bukannya berarti nggak ada group projects, tapi lebih banyak ujian. Sedangkan kalau teman-teman gue yang kuliah di Hogeschool, itu lebih banyak group project sama kayak assessment itu lebih ke praktek gitu, jadi presentasi. Balik lagi ke syaratnya, karena tiap kampus dan tiap jurusan beda-beda, gue akan ceritain pengalaman gue sendiri aja ya. Jadi untuk jurusan Political Science di Leiden, waktu gue mau masuk itu ada sistem namanya numerus fixus. Jadi gue lupa jelasin, numerus fixus itu untuk program-program yang huge demand, tapi kursi yang disediain itu dikit. Jadi nanti kalian bakal di ranking, yang rankingnya masuk dari jatah kursi itu, baru bisa masuk ke program yang kalian inginkan. Lanjut. Kalian disuruh bikin motivation letter, submit nilai-nilai sebelumnya, jadi SMA kalian, dan ada tesnya nanti sebelum masuk. Tesnya itu ntar kalian dikasih bahan sebelum tes, kalian bisa pelajarin beberapa hari, terus nanti pas tes, ya tesnya online, tapi kalian nggak boleh buka sih, ya jadi kayak ada tenggat waktunya gitu. Nah, kebetulan karena nilai UN gue waktu SMA, nilai matematikanya itu kurang, jadi gue harus tes VWO. Nah, itu untuk membuktikan kemampuan matematika gue itu cukup untuk ikut program yang gue tuju. Karena kebetulan, buat kalian tertarik juga nih Political Science di Leiden, itu ada pelajaran statistik, dan ada beberapa pelajaran ekonomi yang butuh matematika. Jadi kalian kalau yang nilai SMA-nya kurang, matematikanya mungkin disuruh tes VWO itu. Tapi kalau untuk syarat bahasa sih, kita berbahasanya biasanya bahasa Inggris, kecuali kalian pilih Dutch program. Nah, itu ada juga beberapa universitas yang menyediakan jurusan-jurusan dalam bahasa Belanda juga, tapi kalian juga bisa pilih yang bahasa Inggris. Contohnya kayak gue pilih yang international, jadi pakai bahasa Inggris, syaratnya IELTS 6,5. Tapi itu juga beda-beda lagi tiap jurusan, dan tiap kampus juga beda-beda. Pertanyaan kedua yang banyak juga ditanyain, itu kalau kuliah di Belanda harus bisa bahasa Belanda nggak sih? Untuk menjawab pertanyaan itu tuh tergantung. Kalau kalian pilih jurusan atau program yang berbahasa Belanda, ya kalian harus bisa bahasa Belanda. Cuman kalau kalian pilih program yang internasional berbahasa Inggris, ya kalian yang penting bisa bahasa Inggris. Dan biasanya ada syaratnya yang seperti tadi gue sebutin, per jurusan dan per kampus biasa beda-beda. Ada yang minta 6,5 IELTS-nya, ada yang minta mungkin 7 kalau program yang kayak susah gitu bahasanya. Dan balik lagi, di sana banyak kampus yang offer English program. Jadi kesimpulannya harus bisa bahasa Belanda atau enggak, tergantung kalian ambil program apa. Tapi yang jelas harus bisa bahasa Inggris, karena ya di Belanda tuh walaupun ada bahasa Belanda gitu ya, orang-orangnya juga kebanyakan bisa berbahasa Inggris. Jadi itu helps a lot kalau kalian bisa bahasa Inggris. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga, yang paling banyak ditanyain saat gue Instagram takeover, yaitu berapa sih biayanya kalau untuk kuliah di Belanda? Nah, balik lagi, ini beda per kampus, per jurusan, dan per kota. Contohnya kayak gue di Universiteit Leiden di Den Haag, gue bayar 11.500 euro per tahun untuk tuition fee-nya.
Sedangkan untuk teman-teman gue yang kuliah di Hogeschool, di Den Haag juga, Haagse Hogeschool, mereka bayar 8.000 euro per tahun untuk tuition fee-nya. Yang maksud gue beda-beda per kota, itu untuk living cost-nya. Contohnya kayak gue di Den Haag, living cost-nya itu 900 euro per bulan, sekitar segituan. Kalian bisa lebih, bisa kurang. Kalian kalau mau hemat, itu jangan beli makanan di luar, tapi kalian harus masak, itu jauh lebih hemat. Kalau kalian makan di luar, itu sekali makan bisa 5 euro sampai 10 euro, sedangkan kalau kalian masak, paling sekali masak satu meal itu paling 2 euro gitu. Dan biaya juga ada satu lagi yang mungkin kalian pikirkan, yaitu transport. Jadi transport kalian bisa beli sepeda, sewa sepeda, naik tram, jalan kaki, banyak deh pilihannya ya. Tapi ya gue saranin kalau kalian emang udah hebat, udah jago banget naik sepedanya, mendingan naik sepeda, itu karena paling hemat, paling ekonomis kan. Tapi kalau kalian jangan nggak jago-jago amat, maksudnya gue saranin jangan naik sepeda, karena mereka naik sepedanya tuh cepet-cepet. Jadi kalau kalian naik sepedanya kurang bisa, atau kalian lama naik sepedanya, takutnya ditabrak atau dimarahin. Karena teman gue ada yang pernah ditabrak sepedanya sampai pecah. Ya bukan bikin takut, cuman kalau kalian udah bisa naik sepeda ya nggak apa-apa. Nah, untuk kalian yang nggak gitu bisa naik sepeda, contohnya kayak gue, itu lebih baik subscribe tram aja. Jadi itu langganan per bulan, apalagi kalau kalian umurnya di bawah 19 tahun. Karena kalau kalian di bawah 19, subscription-nya itu per bulan 33 euro, seingat gue. Tapi kalau di atas 19 tahun, subscription-nya jadi 50-an euro per bulan, jadi tetap worth it. Apalagi kalau kalian tipe orang yang bakal traveling sering-sering keliling kota atau kemana gitu. Dan juga ada lagi, kalau kalian yang tinggalnya beda kota sama kampus kalian, atau tempat kerja atau gimana, kereta di Belanda tuh kalian bisa subscribe juga. Kayak misalnya kalian subscribe rute dari Den Haag ke Amsterdam, atau dari Den Haag kemana, itu harganya jauh lebih murah daripada kalian bayar setiap kali naik kereta. Jadi kalau kalian udah sampai sana, kalian bisa bikin kartu transportasi. Tapi kartu transportasinya kalian bisa masukin yang tadi gue bilang, langganan-langganan atau subscription kalian. Contohnya kayak teman gue ada tuh, dia tinggal di Den Haag tapi kuliah di Delft. Nah, dia subscribe kereta itu, jadi dia tiap hari dari Den Haag ke Delft biayanya jauh lebih murah daripada kalau kalian bayar terus-terusan gitu. Ntar gue bakal taruh linknya kalau kalian tertarik, mungkin ada yang udah mau berangkat atau gimana, ada link-linknya untuk kalian subscribe atau kalian lihat informasi tentang transportasi ini juga penting ya. Mungkin boleh juga gue taruh linknya di bawah untuk semua yang menurut gue penting, kayak housing misalnya atau syarat-syarat atau gimana, jadi cek description di bawah. Jadi gue lupa bilang, untuk housing, just to give you an idea, gue bayar 600 euro per bulan untuk studio yang kamar mandinya di dalam, tapi dapurnya sharing. Oke, lanjut. Lanjut ke pertanyaan keempat, atau pertanyaan terakhir untuk video kali ini, yaitu bagaimana sih pergaulan di Belanda? Nah, mungkin kalau untuk ini ya, ini banyak yang tanya, bukan cuma anak-anak, tapi orang tua. Mungkin banyak yang penasaran juga, banyak yang takut kasih anaknya ke Belanda mungkin. Karena seperti kalian tahu, di Belanda itu ganja legal, atau mungkin kehidupannya tuh kehidupan malam, suka party-party gitu. Gue bakal cerita aja ya tentang pengalaman gue, kenapa gue dibolehin ke Belanda, dan tentang student life-nya juga. Jadi gue itu anak tunggal, dan orang tua gue nggak pernah lepas gue kemana-mana. Jadi gue tuh dulu kayak dimanja banget, tipe yang orang tuanya yang overprotective gitu. Tapi karena gue anaknya manja gitu, jadi orang tua gue tuh mungkin memutuskan biar gue tuh bisa lebih mandiri gitu. Jadi akhirnya gue dikasih ke Belanda. Nah, untuk kayak di sananya sih, menurut gue ya, itu benar-benar tergantung masing-masing individu. Contohnya kalian bisa kan pilih untuk bergaul dengan orang-orang yang bener gak susah. Jadi terus juga kalian gak usah terlalu takut atau close minded kalau mungkin kalian suka mikir ngajak party terus atau gimana. Nah, ini juga depends, kayak kalian kalau diajak party kan bisa nolak, nggak harus selalu kayak iyalah party lah gitu, enggak kan. Jadi menurut gue sih ya bukannya nggak boleh party juga, jadi kalian harus tahu pilih-pilih lah party mana yang emang buat have fun, buat kayak dance gitu. Ada juga party yang mungkin gak bener gitu, kalian pilih-pilih juga. Dan kalian juga bisa cari komunitas orang Indonesia. Misalnya kalau kalian lebih nyaman tetap kayak close friends-nya orang Indonesia, bisa juga karena banyak kayak pilihannya. Contohnya kayak gue itu anggota PPI Den Haag.
karena ya gue tinggal di Den Haag dan PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia yang di Den Haag kan, PPI Den Haag. Gue dapat banyak temen orang Indonesia yang tinggal di Den Haag juga, yang kita all in the same boat gitu kan, jadi kita bisa saling support. Contohnya juga kalian bisa ikut organisasi mahasiswa yang misalnya keagamaan, misalnya kalian agama apa, bisa banget cari channel-channel pertemanan yang baik gitu, jadi nggak harus selalu party. Kalau di pengalaman gue sih, temen gue walaupun mungkin mereka foreigners atau mungkin nggak familiar, tapi temen-temen gue sih kebanyakan sukanya masak-masak mungkin ya. Banyak teman gue misalnya orang Italia suka bikin pasta, bukannya stereotip ya, emang mereka bikin pasta enak banget. Orang Indonesia pun juga temen gue banyak kan sukanya masak, jadi kita kalau kumpul-kumpul suka bikin makanan Indo bareng-bareng, karena bisa juga cari bumbu Indonesia di Belanda ada ya di supermarket Asia. Banyak juga jual kayak samyang kayak gitu, banyak banget juga. Balik lagi, kalau pergaulan itu benar-benar yang penting sih menurut gue dibekalin ya dari sebelum berangkat. Mungkin orang tua nggak usah takut, tapi yang penting anaknya dibekalin dengan nilai-nilai positif gitu ya. Jadi anak dibikin kayak open minded tapi tetap bisa menjaga diri, jadi harus tahu batas lah intinya. Menurut gue sih kayak gitu. Jadi saran untuk orang tua yang takut anaknya dikirim ke Belanda atau gimana, jangan takut. Yang penting dibekalin dengan nilai-nilai positif. Dan untuk anak-anak yang takut ke Belanda, ya jangan takut, karena kalaupun kalian merasa kurang nyaman atau apa, bakal banyak banget channel-channel pertemanan yang kalian bisa cari. Jadi nggak harus selalu dari kampus, nggak harus selalu party gitu. Kalian bisa banget cari organisasi, contohnya kayak gue ikut PPI, atau kalian bisa ikut student council yang di kampus. Kalian bisa ikut organisasi keagamaan atau volunteer, atau kalian bisa part-time job, bisa ketemu teman di part-time ya kan. Ya itu juga hal penting tuh tentang jobs gitu, tapi gue nggak bakal bahas panjang karena gue cuman pengalaman kerjanya cuman sekali dan sebentar. Jadi mungkin kalau ada yang tertarik mungkin bisa ngomong di komen. Segitu aja dulu untuk video kali ini. Kalau ada yang kurang atau kalian pengen tahu, boleh tulis di komentar, boleh kontak gue di Instagram. Semuanya bakal gue tulis detailnya di bawah di deskripsi. Semoga video ini berguna buat kalian, dan jika kalian suka dan merasa berguna, tolong di like dan share ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Gue Gabriela, thank you for talking with me at Gabby's Gap. See you in the next video. Duduy!